Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hidup perlu air, perlu udara, perlu api, dan perlu tanah untuk pijakan kita. Tubuh kita terdiri dari tanah, air, api, dan udara, seperti bumi kita, bumi yang kita pijak. Kita hidup perlu intisari, hasil dari sari-sari dari bumi, dan kita memakannya untuk kekuatan tubuh kita, baik tumbuh-tumbuhan, baik biji-bijian, baik air, baik udara, baik api, semuanya kita butuhkan selama kita hidup di bumi kita ini, di bumi nyata, di rumah kedua, rumah pijakan kita. Kita terlihat dan ruh kita terbungkus oleh cangkang yang berasal dari bumi ini. Semuanya terjadi atas kehendak Sang Ilahi, Sang Pencipta yang menciptakan jagat raya ini, yang kita sembah, yang kita muliakan. Dialah Sang Pencipta yang telah menciptakan langit dan bumi, yang disembah orang Islam, orang Kristen Katolik, orang Kristen Protestan, orang Hindu, dan agama Buddha. Semuanya menyembah padanya, baik ajaran dari leluhur kita, kejawen, semuanya menyembah Dia. Tak ada yang melenceng, semuanya ingin keselamatan dan petunjuk dari Sang Ilahi melalui cahaya dari langit, cahaya dari surga. Manusia hidup dari takdir yang dibawanya, dan takdir dari bumi ini, bumi yang menghidupi kita. Kita hidup dihimpit oleh gunung berapi dan gunung air. Itulah Indonesiaku, Indonesia yang kita cintai. Setiap gunung mengeluarkan lavanya, lava dari dalam bumi. Gunung memiliki akar sampai kemana-mana. Setiap akar akan menarik dan menarik. Setiap tarikan akan menimbulkan gerakan-gerakan di dalam tanah. Gerakan di dalam tanah akan dikeluarkan oleh gunung berapi melalui tarikan-tarikan dari magma, sehingga meluap dan mengeluarkan api yang berasal dari gunung dan mengeluarkan kotoran dari dalam bumi. Itulah gunung. Bumi juga digenangi oleh air untuk mendinginkan bumi ini. Tapi lihatlah untuk sekarang, bila setiap gunung meletus, maka dia akan mengeluarkan segala kotoran yang berada di dalam bumi, di inti bumi, sehingga meninggalkan retakan-retakan yang menimbulkan retakan itu dari lempengan akan bergerak. Itulah yang sangat dikhawatirkan oleh manusia yang berada di atasnya. Pijakan manusia adalah bumi yang paling atas. Kita hidup tidak di dasar bumi, di dalam bumi, tapi di atas bumi, yaitu pijakan kita adalah tanah yang kita pijak, tanah yang bisa menghidupi kita, dan kita bisa hidup dan hidup lantaran dari bumi ini. Bumi adalah kekuatan kita. Bila gunung sering meletus dan tarikan-tarikan magma mengarah ke setiap gunung, banyak gunung yang meletus, banyak magma yang keluar dari bumi, dari dalam bumi, maka kita berdoalah
dan berdoalah. Mungkin semua lapisan tanah ataupun lempengan yang berada di dalam bumi akan bergerak, dan setiap tarikan dari magma, bumi akan keropos. Di dalamnya akan ada rongga. Itulah yang akan menimbulkan gempa. Apalagi di saat ini banyak api yang berkobar di hati manusia, banyak peperangan, sehingga manusia lupa bahwa hidup di bumi ini tergantung dari kita sendiri, tergantung dari langkah kita. Bila manusia lupa sering berperang, peperangan akan membuat bencana, peperangan yang akan menimbulkan goncangan di bumi ini. Bila manusia lupa ingin mencari kemenangan, dan dia lupa bahwa kita hidup di bumi ini, dia mengeluarkan senjata pamungkasnya, yaitu nuklir. Maka bumi akan bergetar. Di lempengan-lempengan yang retak akan menimbulkan bencana bagi manusia sendiri. Inilah di saat ini kita wajib berdoa, menyadarkan saudara-saudara kita yang lupa, yang berperang, yang iri dengki, yang ingin mencapai kekuasaan sampai bumi ini. Bumi semua dikuasai, tapi Sang Maha Kuasa berkehendak lain, bahwa setiap gerakan manusia akan diawasi oleh semua malaikat, semua leluhur. Bila bumi hancur, maka kehidupan baik manusia, baik malaikat, baik iblis, semuanya akan retak, tak memiliki apa-apa. Inilah kesatuan untuk saat ini, hanya kesadaran dari manusia. Jangan sampai kita hancur oleh oknum-oknum yang merusak bumi ini. Kita sebagai satria harus sadar, kita berjuang untuk bumi ini, untuk pijakan kita, untuk umat manusia. Umat manusia ditentukan oleh manusia sendiri. Dari gerakan, dari gejolak, semuanya tergantung kita. Hanya penyuluhanlah yang bisa menyelamatkan kita, menyadarkan saudara-saudara kita yang lupa, yang sedang berperang, yang akan menghancurkan bumi ini, sehingga Megatrust dari retakan-retakan dari bumi akan bergoyang dan menimbulkan saudara-saudara kita mengalami gejolak, goyangan bumi. Inilah yang akan terjadi bila manusia tak sadar mengeluarkan nuklir, mengeluarkan senjata andalannya, senjata pamungkas, maka kehancuran bumi ini tinggal menunggu waktu. Sadar dan sadar adalah kebaikan bagi manusia, bagi semua umat. Kita tergantung dari nasib yang ditentukan oleh Sang Ilahi. Semua gunung telah meletus, semua gunung telah menarik magma dari bumi. Akar yang sampai kemana-mana bisa dirasakan oleh negara tetangga kita. Apalagi kita dikelilingi oleh gunung berapi. Inilah daerah kita, inilah pijakan kita, inilah bumi Nusantara. Kita wajib berperang untuk menyadarkan saudara-saudara kita yang sedang berperang, sehingga menimbulkan bencana bagi umat manusia, bencana yang akan menghancurkan bumi ini, yang dirasakan oleh setiap makhluk, yang dirasakan oleh setiap umat beragama semua, umat manusia. Inilah keadaan sekarang, keadaan yang membuat kita prihatin, membuat kita sadar. Kalau kita orang sadar, kalau kita orang beragama, kalau kita percaya pada Yang Maha Kuasa, kekuatan doa adalah kekuatan yang diharapkan oleh kita. Kekuatan doa menguatkan diri kita, sehingga diri kita bisa diselamatkan. Baik yang hidup ini untuk berjuang, hidup ini untuk Tuhan, hidup kita untuk Allah. Cahaya akan menolong kita, dan doa kita akan menyadarkan
orang-orang yang lupa, orang-orang yang terlena, orang-orang yang menghancurkan bumi ini secara tidak sengaja. Kekuasaan Allah meliputi langit dan bumi. Kekuasaan yang maha kuasa meliputi jagat raya ini. Dialah sang pencipta. Kalau kita sering memohon, kita bersatu, maka bumi akan diselamatkan dari goncangan alam, dari goncangan hati manusia yang tidak bertanggung jawab. Inilah di saat ini kita perlu persatuan dan kesatuan di setiap hati manusia, tak terjajah, tak terbelenggu, dan mempunyai cinta kasih dan ajaran budi luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila ada kata-kata yang salah, saya hanya manusia biasa, tak lepas dari salah ataupun kata-kata. Semoga Tuhan selalu menyertai kita semua, baik engkau ataupun aku, diselamatkan dari bencana bumi kita, bumi pertiwi ini. Salam, salam, salam setiap satria yang ingin berjuang di dalam penyuluhan setiap YouTube, setiap manusia yang menjadi YouTuber. Berjuanglah bersama-sama. Amin.